Teruskan lagi pembahasannya. Ini kita batasi ya, jadi tetap ada materi yang bisa kalian mengerti, tapi inti kita adalah kalian bisa mengerti materi yang sedang kita bahas hari ini. Penghentian pengakuan piutang. Penghentian pengakuan piutang. Bacaannya ini ada di halaman 34 sampai dengan 35. 34 sampai dengan 35. Kalau waktunya tidak cukup berarti kita batasi sampai dengan piutang aja ya. Baru pekan berikutnya kita akan lanjut ke klasifikasi persediaan. Tapi tetap terkejar kok ya. Penghentian piutang yang dimaksud di sini adalah ketika ada piutang yang dinyatakan tidak dapat tertagih, tapi di jalannya waktu, di bulan berikutnya atau minggu berikutnya masuk kabar bahwa piutang tersebut bisa dilunasi oleh si debitur. Piutang tersebut bisa dilunasi oleh si debitur. Nah, maka pada saat ada konfirmasi bahwa piutang tersebut akan dilunasi, langsunglah dibuat jurnal untuk menghentikan piutang atau menghapus pengakuan piutang yang tidak bisa ditagih. Ya, di contoh yang ada di halaman 34 ini ada piutang jumlahnya sebesar 15 juta. Piutang yang tidak bisa ditagih ya. Ada piutang yang tidak bisa ditagih sebesar 15 juta dari total keseluruhannya. Nah, kita bisa tahu dari total keseluruhan piutang dari mana, Mister? Ya, kita harus baca jurnalnya, jurnal di bulan yang bersangkutan yang berhubungan dengan 15 juta itu ya. Yang berhubungan dengan 15 juta itu. Misalkan kalau di prakteknya kita bisa tahu berapa jumlah piutang yang sesungguhnya itu dilihat dari nama debiturnya. Maka disitu ada di buku pembantu piutang berapa total piutang yang sesungguhnya. Piutang yang sesungguhnya misalkan jumlahnya 275. Dari 275, 15 juta ini tidak bisa ditagih. Dari 275, 15 juta tidak bisa ditagih. Misalkan ya, misalkan tidak bisa ditagih. Maka dibuat itu penyisihannya ya, dibuat penyisihannya. Nah, untuk yang di sini, yang dicontoh ini, ya, anggaplah kita sudah tahu nilai piutang yang sesungguhnya itu. Walaupun di sini di dalam neracanya dinyatakan 275 juta totalnya. Tapi kan kita tidak tahu ini. 15 juta ini piutang atas nama siapa dan piutang 275 juta ini punya siapa aja kalau diakumulasikan. Tapi anggaplah ini punyanya si A ya. Kita anggap ini punyanya si A, piutangnya 275. Dari piutang 275 yang tidak bisa ditagih hanya 15 juta. Pada saat ada keterangan tidak bisa ditagih ya, pada saat ada keterangan tidak bisa ditagih, maka langsung dibuat jurnal penyisihan piutangnya. Jurnalnya bagaimana ya? Jurnalnya seperti yang ada di halaman 35 ya, seperti yang ada di halaman 35. Tapi kita ulas dulu soalnya ini. Kenapa piutang dihentikan? Pertama, kasus piutang dihentikan terjadi karena di waktu yang berjalan ternyata piutang itu dapat ditagih. Waktu yang berjalan itu artinya ya hari ke hari, bulan ke bulan masuk informasi bahwa piutang tersebut bisa ditagih, ya. Kemudian seperti yang diulas di halaman 34, Kabupaten Bersemi menghapus piutang sebesar 15 juta di bulan September 2018. Di dalam soal ini memang ada keterangannya kurang ya, nama debiturnya tidak disertakan, tapi tidak masalah. Ya, nama debitur tidak disertakan tidak masalah. Anggap saja kita sudah tahu debiturnya. Tapi ternyata piutang itu dapat ditagih di bulan Oktober. Nah, ini yang dimaksud dari di waktu yang berjalan. Terjadinya di bulan September, ada informasi bahwa tidak bisa ditagih, tapi ternyata di masuk bulan Oktober, di 10 Oktober, masuk konfirmasi bisa ditagih 15 juta. Tapi ditagihnya dalam 3 kali pembayaran di setiap bulan berikutnya. Ya, di setiap bulan berikutnya. Pada saat piutang dinyatakan tidak bisa ditagih, penjurnalan dibuat untuk mengurangi jumlah piutang. Jumlah piutang apa ini? Jumlah piutang yang tidak bisa ditagih. Kalau di neracanya ini
Kita anggap aja biar agak lebih memudahkan, ini neracanya neraca untuk bulan September ya, bukan bulan Desember. Neracanya neraca untuk bulan September 2018. Piutangnya itu 275. Anggap aja ini piutang Tuan A. Ternyata si Tuan A tidak ada kesanggupan untuk membayar sisanya 15 juta. Ya. Berarti 15 juta ini dibuat jurnalnya, penyisian piutang tak tertagih pada piutang. Penyisian piutang tak tertagih pada piutang. 15 juta di debit, itu dalam kurung debit ya, piutangnya di kredit. Nah, di sini kan piutang di kredit itu menandakan adanya piutang yang berkurang. Tapi piutang yang berkurang ini bukan karena dilunasi, karena tidak bisa dibayar. Karena tidak bisa dibayar, maka akunnya penyisian piutang tak tertagih. Ya, kalau bisa dibayar ya kas pada piutang, tapi ini kan tidak bisa dibayar. Maka penyisian piutang tidak tertagih ini menjadi pengurang dari piutang. Yang kalian lihat di tabel Pemkot Semarang. Nah, ini agak jadi ternyata kalau kita baca dari sininya, Kabupaten Bersemi ini masuk ke dalam semua keseluruhan laporan Pemkot Semarang. Ya, kalau dalam contoh ini, tapi ini agak tidak ideal pelaporannya. Harusnya kabupaten, ya kabupaten sendiri. Baru nanti ada namanya neraca konsolidasi. Neraca yang menggabungkan semua neraca di bawah Pemkot Semarang. Di tabel neraca nampak jumlah piutang yang real. Real itu yang terjadi piutang ya, yang terjadi piutang 275. Tapi muncul akumulasi penyusutan. Akumulasi penyisihan. Akumulasi penyisihan. Sebenarnya yang lebih tepatnya ini cadangan penyisihan ya, cadangan penyisihan. Disebut akumulasi, ini merupakan jumlah dari penyisihan-penyisihan sebelumnya. Tapi di contoh ini kurang tepat. Yang digunakan yang tepatnya penyisihan piutang tidak tertagih 15 juta. Ya, artinya jumlah real berkurang 15 juta. Jumlah piutang realnya yang 275 juta berkurang 15 juta. Jadi yang betul-betul piutang realnya itu hanya 260 juta. Yang 15 juta tidak bisa ditagih. Tapi ternyata di bulan Oktober piutang dapat ditagih. Maka dibuatlah jurnal yang fungsinya mengembalikan nominal 15 juta sebagai penghapusan penyisian piutang tidak tertagih. Ya. Dibalikin lagi ya. Dibalikin lagi itu apa artinya? Menambah lagi yang 15 juta. Cara menambahnya ya berarti jurnalnya diputer lagi. Dibalik. Yang tadi penyisian piutangnya di kredit, sekarang karena ingin dibayar, ini baru ingin dibayar ya. Baru ingin dibayar atau sebelum dibayar sudah dibalik lagi piutang dan penyisian piutang tak tertagih. Artinya apa? Piutangnya dikembalikan ke nominal awalnya 275 dan penyisian piutang tidak tertagihnya dihapus. Cara menghapus penyisihan piutang tidak tertagih adalah dengan membuat jurnal yang berlawanan. Jurnal pada saat penghapusan kan penyisian piutang tidak tertagihnya adanya di debit. Nah, pada saat kembalinya piutang, penyisian piutang tidak tertagihnya adanya di kredit. Debit penyisian piutang tidak tertagih 15 juta, di kredit penyisian piutang tidak tertagih 15 juta. Berarti hasilnya 0 ya. Debit dan kredit bertemu hasilnya 0. 15 juta dikurang 15 juta. Nah, berikutnya pada saat pembayaran jurnalnya normal seperti pada saat penerimaan piutang. Kalau penerimaan piutang kan uang kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Untuk bulan Oktober, bulan November juga sama, bulan Desember juga sama. Ini pelunasannya dilakukan atau dibayar per bulan. Maka jurnalnya sama per bulan ya. Maka jurnalnya sama per bulan. Nah, ini bisa teman-teman simak ininya. Ya, jurnalnya sama per bulan. Oke, sampai sini penjelasan kita untuk materi yang pengakuan piutang. Nanti akan ditunjang latihan-latihan untuk lebih memudahkan lagi.
materi berikutnya akan kita sampaikan di minggu depan. Semoga tidak ada halangan. Silakan diulang-ulang lagi ulasan ini. Semoga bisa membantu ya, adanya PowerPoint dan adanya audio dari saya. Jadi saya rasa tidak perlu menggunakan papan tulis lagi karena kuotanya juga banyak. Kemudian juga tidak jelas tulisan saya. Tapi kalau menggunakan slide pasti jelas ya. Dan kalian tetap harus menyanding buku biar lebih detail materi-materinya. Oke, selamat pagi. Silakan diulas kembali.